Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Mari kita mendengar firman Tuhan di pagi hari, di hari Minggu, Domingos ini, harinya Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam istirahat kami satu malam penuh, hingga Tuhan bangunkan kami di hari ini, hari Minggu, 23 Januari 2022 dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapa, kami mau Tuhan memulai hidup kami ini dengan mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kami, agar setiap perjalanan kehidupan kami di hari ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Hamba juga berdoa buat seluruh pemirsa, buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkan firman ini ya Tuhan, berkati mereka satu persatu Tuhan. Bila mereka dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Bila mereka sedang dalam kurang sehat atau sakit badan, ya Tuhan yang memberikan penyembuhan, kesembuhan melalui obat, melalui mujizat yang dari tangan Tuhan. Berikan mereka selalu pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dan kami landaskan renungan firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah meneladani Yesus, meneladani Yesus. Sebagai landasan nats firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 6-7 yang mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6-7. Saya pernah mengalami pertengkaran hebat serta pernah merasa sangat terhina dan merasa direndahkan. Saya tenggelam dalam tangis dan kekecewaan yang teramat sangat. Saat itu saya berpikir tidak seharusnya saya mendapatkan perlakuan semacam itu. Tidak sepantasnya saya diperlakukan seperti itu. Butuh waktu bagi saya untuk memulihkan luka yang sebenarnya dengan sengaja saya pelihara sendiri. Pertengkarannya sudah berlalu, tetapi rasa sakit masih saya awetkan dalam hati saya ini. Seringkali dengan PD saya mengulang-ulang firman Tuhan dan mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Setelah sekian lama berkutat dengan rasa sakit yang tidak ada gunanya, tiba waktu saya tertunduk malu ketika Bapa yang di surga dengan penuh kasih menegur dan menunjukkan kesalahan besar yang sudah dan sedang saya lakukan. Kesalahan saya yang pertama adalah kenapa saya merasa direndahkan. Karena saya meninggikan diri. Seandainya saya tidak menempatkan diri di tempat yang tinggi, tentu saya tidak perlu marah. Tentu saya tidak perlu kecewa ketika ada seorang yang merendahkan saya dengan hinaan yang dilontarkannya. Karena saya merasa direndahkan, maka saya percaya bahwa suatu saat Tuhan pasti akan meninggikan saya. Tapi rupanya kepercayaan ini adalah kepercayaan paling bodoh. Rasa-rasanya Tuhan Yesus tidak perlu membuang tenaga untuk mengangkat dan meninggikan orang yang sudah berada di tempat yang tinggi, bukan?
Saat itu saya tengah meninggikan diri, tetapi saya tidak menyadari, dan itulah kesalahan saya. Kebodohan saya yang kedua adalah saya gagal untuk merespon hinaan dengan ucapan syukur. Seharusnya saya bersyukur jika ada orang yang menghina saya, karena sesungguhnya hinaan adalah alarm yang bisa membuat saya terbangun dan melihat beberapa pilihan respon yang tersedia. Membalas, menghina, marah, atau mengucap syukur. Sayangnya respon yang saya pilih adalah respon yang kedua. Dengan begitu jelas bahwa saat itu saya tidak lulus ujian. Tapi untunglah Tuhan Yesus menegur dan mengingatkan saya di waktu yang tepat. Ia menyentuh hati saya dan menunjukkan kesalahan-kesalahan saya ketika saya berusaha menghayati penderitaan Yesus menjelang kematiannya. Dengan begitu saya tersadar. Saat itu pula saya bisa belajar kembali dari Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6-7. Tubuh Yesus yang bercucuran darah dan terpaku tidak berdaya di atas kayu salib adalah lambang kerendahan hatinya. Jika Tuhan Yesus mau, Ia bisa saja meluluh lantakan para prajurit yang menyiksanya dengan keji. Namun Tuhan Yesus tetap memilih untuk menanggalkan kuasanya dan tetap merendahkan dirinya. Inilah arti sebuah kemenangan. Paskah adalah buktinya. Ditulis oleh Eka Lestari dari buku Pelangi Jiwa GKI Kayu Putih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menyatakan kepada kita untuk kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nyata-nyata Tuhan menyatakan bahwa jika engkau tidak mau memaafkan kesalahan orang lain yang menyakiti dirimu, atau masih ada dendam dalam dirimu ketika engkau berseteru dengan temanmu, sahabatmu, atau saudaramu, atau kecewa, atau luka dalam dirimu, berarti engkau masih menyimpan tinggi hati dalam dirimu. Engkau masih menganggap dirimu adalah orang yang tidak patut, yang layak untuk ditinggikan dalam hidup ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti akan hal ini. Mengapa Tuhan mengatakan itu adalah orang yang tidak bisa memaafkan itu. Orang-orang tidak bisa menghapuskan sakit itu, hati itu adalah tanda kutip adalah orang yang tinggi hati. Tuhan melihat tinggi hati itu dari berbagai sisi. Jadi layaklah kalau Allah mengatakan, dan Allah kecewa dengan orang-orang yang seperti ini, yang terus menendam dalam dirinya, yang terus kecewa dalam dirinya. Pertama itu akan mengecewakan diri Anda sendiri, akan merusak sendi-sendi kehidupan Anda sendiri, akan menggerogoti pikiran-pikiran positif dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara sendiri. Yang kedua, Tuhan tentu akan kecewa. Karena konsep rendah hati yang Tuhan berikan, bahwa ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Seperti doa Bapa kami, Bapa ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Konsep doa Bapa kami mengajarkan kita pengampunan. Markus 11 ayat 26 mengatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Konsep teladan Yesus. Dan ini cukup keras buat kita, jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Bukankah keteladan Yesus dia mengampuni kesalahan-kesalahan umatnya, ciptaannya,
Jika engkau mengaku dosamu, maka Ia adalah Allah yang setia, dan Dia akan mengampuni kamu dari kesalahanmu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan di kayu salib Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Konsep teladan Yesus sudah Tuhan Yesus berikan. Jadi jika Dia melihat umatnya atau kita manusia susah untuk mengampuni, masih merasa dendam dalam hidup ini, masih menyimpan dengki, kecewa, sakit hati dalam hidup ini, berarti Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hati-hati akan hal ini. Biarlah teladan Yesus tetap ada dalam diri kita. Memang tidak mudah, tapi kita belajar sebagai manusia yang diciptakan arah segambar dengan Allah, yang diberikan hati, Roh Kudus itu pasti akan memampukan kita kalau kita mau belajar mengampuni, belajar untuk merendahkan diri, bahwa segala sesuatu yang kita terima negatif ini kita boleh berpikir dan secara positif, bersyukur untuk semua hal ini, untuk kita menyadari kesalahan kita, demikian juga kita meresponnya dengan kerendahan hati dalam hidup ini. Selamat kita sama-sama belajar untuk hal ini. Tuhan Yesus pasti akan menguatkan melalui Roh Kudus-Nya. Selamat pagi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Domingus. Selamat meneladani Yesus Kristus dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya.